Shalom teman-teman semuanya, selamat datang lagi di ibadah PRMI dan Bibi pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, sekarang mari kita angkat pujian kita yang pertama, yaitu Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita tepuk tangan semuanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah teman-teman, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat, nikmat, dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah PRMI dan Bibi pada siang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap ibadah yang akan kami lakukan mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya melalui ibadah ini nama-Mu dapat termulia dan terpuji. Tuhan, berkati juga hamba-Mu nanti yang akan memberitakan kabar-Mu Tuhan, agar apa yang diberitakan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa dan harapan anak-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita mengangkat satu pujian kita yang terakhir, Bukti Kebesaran-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku
serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami, mohon Tuhan memimpin kami untuk dapat menjadi pendengar firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehadiran kita di dalam dunia ini sebagai pembawa dampak. Mari kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 6-8. Contoh akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 6-8 berbunyi demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Nah, anak-anak, segala hal di dalam dunia kita hari ini membawa dampak bagi kita dengan orang lain juga. Contohnya adalah kemajuan teknologi. Hari ini membawa dampak yang gede banget, bukan cuma untuk kamu tetapi untuk semua orang di dalam dunia ini. Tentu kita juga tahu dampak itu ada dua. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Misalnya aja kamu yang sering banget online di media sosial, pasti kamu tahu dampak positifnya yang kamu bisa up to date. Tetapi dampak negatifnya apa? Begitu banyak waktu terbuang untuk nge-scroll Instagram, ngeliatin story orang ya. Nah, yang kayak gitu, jadi segala hal yang ada di sekitar kamu itu selalu punya dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Ternyata bukan cuma hal-hal di sekitar kamu aja, tetapi kalau kita bicara soal sebuah peristiwa itu juga terkadang punya dampak positif dan dampak negatif di dalam diri kita. Misalnya, kamu yang sering dibully sama temanmu atau sama anggota keluargamu ya, sering merasakan ada dampak negatif ya. Contohnya apa? Kamu jadi insecure, kamu jadi nggak percaya diri, kamu misalnya yang suka mengalami cyberbullying ya, kamu juga bisa jadi insecure di media sosial, kamu nggak berani update atau upload foto ya, karena kamu malu gitu ya, takut dibully. Juga perkataan ya, misalnya kamu kulitnya kurang putih ya, lalu kamu dikatain dasar hitam, dasar gini ya. Nah, perkataan orang lain itu membawa dampak positif atau dampak negatif di dalam dirimu. Kamu pernah dipuji, kamu ini pintar ya, kamu akan memiliki dampak positif dan kamu bisa yakin kalau dirimu ini pintar karena kamu pernah diakui kalau kamu itu pintar. Lalu juga pribadi saya dan kamu itu bisa membawa dampak. Dan sekali lagi, saya dan kamu juga bisa membawa dampak positif atau negatif ya. Ada orang yang selalu merasa dirinya adalah korban dari dampak buruk yang dibawa oleh orang lain. Misalnya, dia itu males ya, lalu dia bilang kayak gini, ini gara-gara saya main sama si Budi yang pemalas juga, saya jadi males nih. Dia membawa dampak negatif di dalam kehidupan saya. Lalu ada juga orang yang bucin, lalu menyalahkan drama Korea ya. Aduh, ini gara-gara drama Korea nih saya jadi bucin banget kayak begini nih, parah banget deh. Ada orang yang selalu mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan peristiwa lain di luar dirinya ya. Ada orang yang selalu mempersalahkan orang lain atau peristiwa lain di luar dirinya, membawa dampak negatif di dalam dirinya ya. Ada orang-orang yang selalu merasa dirinya adalah korban. Tetapi kita perlu ingat,
Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak bisa hanya berpikir kita adalah korban dari dampak negatif yang dibawa oleh orang lain. Yang kedua adalah orang yang selalu merasa dirinya membawa dampak baik bagi orang lain. Ini kamu salah satunya bukan, wes karena ada saya nih jadi berhasil ya, karena ada saya nih jadi begini, karena ada saya nih kamu bisa berhasil, karena ada saya kamu jadi rajin, karena ada saya kamu jadi aktif di kelas. Pokoknya semua karena ada saya. Saya ini adalah orang yang selalu membawa dampak positif dimanapun saya berada. Padahal dia nggak tahu, ternyata bagi orang lain dia juga punya dampak negatif bagi orang lain. Ingat teman-teman, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita pasti membawa dampak. Jadi jangan kamu mikir kamu tuh nggak berguna di dalam dunia ini, kamu tidak berdampak apa-apa ya. Jangan berpikir seperti itu. Karena keberadaan kamu hari ini di dalam dunia ini pasti kamu memiliki sebuah dampak. Tetapi ingat, dampak yang kamu bawa itu positif atau negatif bagi orang lain dan lingkungan di sekitarmu. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sebuah teori gitu ya. Dan kita juga akan belajar dari firman Tuhan tentunya. Kalau kita sadar hari ini bahwa keberadaan kita itu membawa dampak, maka kita harus memperhatikan apa saja yang kita lakukan supaya dampak yang kita bawa ini adalah dampak yang positif, jangan dampak yang negatif ya. Nah teman-teman, saya punya sebuah cerita dari kisah nyata ya. Kita sebut aja laki-laki ini bernama Joni. Nah teman-teman, di suatu pagi Joni ini di kantornya dia pesan risoles ya. Dia pesan risoles ya, lalu dia makan tanpa dia sadari ternyata ada isi dari risoles yang udah basi. Tapi dia makan terus sampai akhirnya risolesnya habis dan dia mulai merasakan ya perutnya mulai gak enak, sakit perut yang bukan main. Akhirnya dia bolak-balik ke toilet. Dan pekerjaan kantornya hari itu jadi terbengkalai ya. Akhirnya Joni karena dia pekerjaan kantornya terbengkalai, karena sakit perut, karena gorengan, dia jadi pulang agak malam ya. Dan ketika dia pulang agak malam, apesnya lagi hari itu hujan. Nah, karena hujan dan Joni juga tidak bawa kendaraan, dia juga tidak membawa payung, dia berusaha menyetop taksi. Nah, anak-anak zaman dulu taksi itu biasanya ada dua ya, ada dua yang bisa di stop, ada juga yang nggak bisa di stop. Kalau taksi yang lampunya mati, itu berarti di dalamnya ada penumpang, kamu nggak bisa naik. Tapi kalau taksi lampunya nyala, itu berarti kosong, kamu bisa naik. Nah, karena hari itu hujan, Joni otomatis kesulitan mendapatkan taksi. Karena ketika hujan turun banyak orang pengen naik taksi karena langsung sampai di depan rumah ya, lebih baik naik taksi. Nah jadi si Joni ini saking dia udah sakit perut, dia juga udah kedinginan, dia juga udah kesel, dia juga udah bete. Akhirnya dia mikir, bodo amat deh, mau itu taksi lampunya mati atau lampunya nyala, saya stop aja. Jadi kalau taksi yang lampunya mati artinya ada penumpangnya di dalam, si Joni ini tetap dia stop. Tapi taksinya nggak ada yang mau stop. Nah nggak lama kemudian dia nyetop semua taksi yang lewat. Ada satu taksi yang lampunya mati. Kan kalau lampunya mati artinya ada penumpang. Tapi taksi ini menepi lalu berhenti di depan si Joni dan si Joni naik. Ternyata apa yang terjadi anak-anak, lampu taksi ini rusak. Jadi si bapak ini cerita di dalam mobil ya sama si Joni, pantesan saya itu dari tadi ya jalan keliling-keliling tapi nggak ada penumpang yang mau naik. Jadi ternyata si bapak supir taksi ini juga nggak sadar kalau lampu taksinya itu mati. Nah akhirnya singkat cerita si bapak ini cerita lalu dia cerita soal anaknya. Anak perempuannya ini mau kuliah di tempat yang cukup terkenal gitu ya kalau di Jakarta, Universitas Indonesia. Bapak ini cerita anaknya pintar, tetapi bapak ini tidak ada biaya untuk membeasiswai atau untuk membiayai anaknya kuliah
kuliah di UI, ya. Lalu akhirnya si Joni ini bilang, Pak, kalau anak Bapak mau kuliah di UI, itu nggak usah pikirin biaya, daftar aja dulu, masuk aja dulu, nanti banyak yang akan bisa beasiswain anak Bapak. Coba aja dulu, masukin aja dulu. Nah akhirnya singkat cerita, Bapak ini 2 bulan kemudian ngechat si Joni. Bapak supir taksi ini bilang sama Joni bahwa anak saya sudah berhasil masuk di Universitas Indonesia dan anak saya berhasil mendapatkan beasiswa. Nah, disitulah titik balik dari perekonomian si bapak supir taksi ini. Tadinya susah karena penghasilannya hanya sebagai supir taksi, tapi ketika anaknya kuliah di UI, lalu juga bisa bekerja di tempat yang baik, perekonomian keluarga ini mulai naik. Coba kamu pikir-pikir, kalau dilihat kembali titik awalnya, coba kalau misalnya si Joni nggak makan risoles basi hari itu. Coba kalau misalnya si Joni hari itu nggak sakit perut dan akhirnya dia pulang kemalaman dari kantor, pasti dia nggak akan bertemu si bapak supir taksi ini. Coba kalau lampu dari taksi bapak itu nyala, pasti si Joni juga tidak akan naik taksi bapak itu. Nah jadi teman-teman lihat ya, dari peristiwa ini kita melihat bahwa setiap kejadian yang terjadi dan setiap tindakan yang kita putuskan itu punya dampak, ya. Hari itu kalau si Joni tidak memutuskan untuk nyetop semua taksi yang lewat, dia tidak akan pernah ketemu sama bapak ini. Dan kalau hari itu bapak ini dengan si Joni tidak ketemu, mungkin anak bapak ini tidak akan kuliah di Universitas Indonesia. Nah jadi lihat ya, dalam segala peristiwa yang kamu alami, yang kamu putuskan, itu ada dampaknya, ya. Nah, Edward Lorenz ini seorang peneliti pernah mengatakan demikian tentang butterfly effect. Sekecil apapun pilihan dalam hidupmu akan membawa dampak yang kita tidak ketahui akan sebesar apa dampaknya. Jadi Edward Lorenz ini pernah satu kali membuat sebuah program perakiraan cuaca, ya, aplikasi untuk memperkirakan cuaca. Tapi karena dia hanya salah memasukkan satu tanda, ya, hanya salah memasukkan satu tanda, aplikasi itu tidak berfungsi. Padahal tanda ini, ya, hanya satu tanda yang salah, tapi efeknya bisa mempengaruhi seluruh aplikasi itu tidak berjalan. Nah, jadi bagi Edward Lorenz, segala hal kecil yang terjadi di dalam dunia ini saat ini, segala hal kecil yang kamu lakukan hari ini saat ini, kamu nggak pernah tahu dampaknya itu sebesar apa di kemudian hari. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa satu kepakan dari sayap kupu-kupu bisa saja memiliki sumbangsi yang cukup besar di dalam badai topan yang begitu dahsyat. Kamu lihat kupu-kupu begitu kecil, yang kalau kupu-kupu mengepakkan sayapnya itu kayaknya nggak ada efeknya gitu. Kalau kita lihat ya, nggak ada apa-apa itu yang terjadi. Tetapi bagi Edward Lorenz, dalam hal sekecil itu pun punya dampak yang kita nggak tahu dampaknya sebesar apa bagi alam semesta ini. Nah, demikian juga kamu hari ini. Kamu ada di dalam dunia ini dengan kepribadianmu, dengan karaktermu, dengan cara bicaramu, dengan sikap hidupmu, dengan caramu berpikir, dan dengan caramu memutuskan segala sesuatu hari ini memiliki dampak yang juga besar, yang kamu gak tahu sebesar apa dampaknya di hari nanti. Contohnya gini, hari ini kamu malas-malasan ya, kamu merasa ini tindakan yang biasa aja karena saya terbiasa malas gitu. Tapi kamu gak tahu dampak besar apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika hari ini kamu bermalas-malasan. Ketika hari ini kamu memutuskan untuk tidak sekolah lagi, kamu tidak tahu dampak besar apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan ketika hari ini kamu memutuskan, misalnya saya mau minggat aja dari rumah, saya mau kabur aja dari rumah, kamu gak tahu dampak besarnya yang akan terjadi di dalam kehidupanmu di kemudian hari. Nah anak-anak, jadi dari sini kita tahu ya, bahwa keputusan sekecil apapun di dalam hidupmu itu akan ada dampaknya. Keberadaanmu hari ini,
bagaimanapun kondisinya, itu juga akan ada dampaknya. Maka dari itu kita akan belajar bahwa setiap kita adalah pembawa dampak. Kita tidak tahu dampak kita yang negatif atau positif itu sebesar apa yang kita bawa di kehidupan orang lain. Maka dari itu kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita membawa dampak yang positif ya. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita membawa dampak positif bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Jangan kita, saya harus bawa dampak positif bagi orang lain, tapi saya tidak usah memperdulikan diri saya ya, apa yang saya lakukan, saya hanya pedulikan orang lain. Tidak seperti itu. Kita harus memperdulikan diri kita juga, dan kita juga harus memperdulikan orang lain. Nah, di dalam firman Tuhan, tadi kita baca tentang ayat firman Tuhan. Ini bercerita tentang si Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini selama dia ada di dalam dunia, dia melakukan hal-hal yang kalau dibilang mungkin pada zaman itu adalah hal-hal yang kecil. Karena banyak orang juga yang memberitakan tentang Mesias yang akan datang. Tetapi Yohanes, dia sekalipun dia melakukan bagian yang kecil, tetapi dia tidak berhenti dan dia tidak menganggap apa yang dia lakukan adalah bagian yang kecil. Dan kita melihat bagaimana Alkitab ini di Perjanjian Baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan bagaimana kisah si Yohanes Pembaptis ini. Nah, anak-anak, meskipun Yohanes Pembaptis ini bukanlah tokoh utama di dalam Perjanjian Baru, tetapi dia melakukan hal-hal yang memberi dampak besar bagi kedatangan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca, Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu, tetapi ia memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan dia juga membaptis orang-orang supaya orang-orang ini bisa siap hatinya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini Yohanes Pembaptis, dia mengambil bagiannya untuk memberikan dampak positif. Dengan cara apa? Dia memberi kesaksian, dia menjadi kesaksian. Nah, menjadi kesaksian itu sama dengan memberi dampak positif sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu kita hari ini yang ada di sini, kita juga harus belajar untuk memberi dampak positif karena kita juga adalah orang-orang yang harus memberikan kesaksian tentang Kristus. Nah, cara kita memberi dampak positif yang pertama adalah perhatikan caramu mengambil keputusan. Ketika kamu mau memutuskan melakukan sebuah tindakan, selalu pikir, Tuhan senang enggak? Kalau Tuhan tidak senang, jangan diambil keputusannya. Tapi kalau kamu yakin keputusan itu menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Contohnya misalnya gini, hari ini ya, mau ikut ibadah atau main game? Kamu lihat dari dua keputusan ini, mana yang menyenangkan hati Tuhan? Mana yang sesuai dengan firman Tuhan? Lakukan yang sesuai firman Tuhan. Jangan lakukan yang sesuai yang saya mau, yang saya senang, saya suka ya. Lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan senang, Tuhan suka. Jadi perhatikan caramu mengambil keputusan. Caramu mengambil keputusan bagi dirimu dampaknya positif enggak? Nah, sekarang caramu mengambil keputusan bagi orang lain ya. Perhatikan. Kalau kamu kerja kelompok gitu ya, lalu kamu memutuskan saya nggak kerja aja, saya cuma bayar aja, yang penting kan saya bayar gitu ya. Ini keputusan yang kamu ambil gitu. Kamu mikir nggak apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain dan merugikan dirimu sendiri? Kalau kamu sadar apa yang kamu putuskan itu merugikan orang lain, maka jangan lakukan. Tetapi lakukanlah keputusan yang juga memang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Lalu juga untuk membawa dampak positif, kita harus memperhatikan respon kita. Ketika kita memberi respon ya, kamu misalnya diejek sama temanmu, kamu tahu mengejek itu salah, tetapi yang salah adalah ketika
ketika kamu membalas ejekan itu dengan ejekan lain, ya. Diejek orang tuamu, kamu balas ejek orang tua dia. Nah, responmu berarti kamu membalas. Nah, sekarang gimana caranya supaya saya bisa memberikan dampak positif di dalam respon saya? Ketika kamu diejek, ya, kalau kamu marah, rasanya kan kalau marah pengen ngebales tuh, ngebalesnya pasti lebih kejam, ya. Kalau kamu marah, jangan langsung dikeluarkan, tapi hitung sampai 10, ya. Lalu kamu berpikir, mana respon yang Tuhan suka? Apakah saya membalas atau saya memaafkan dia dan saya tidak membalas apa yang dia lakukan? Ya, memberi respon itu juga bagian dari menjadi kesaksian. Ya, kesaksian kita tergantung dari mana respon kita. Kalau kamu misalnya ya dihina gitu ya, lalu kamu balas hinaan yang lebih parah lagi gitu. Kristus bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kamu sedang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu untuk memberi dampak positif, kita juga harus memperhatikan sikap hidup kita. Apakah hidup kita hari ini sudah menjadi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kebiasaanmu dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, sikapmu hari itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, gimana sikapmu? Hari ini juga, waktu kamu dengerin firman Tuhan ini, gimana sikapmu? Perhatikan bagaimana kamu bersikap. Apakah sikapmu hari ini membawa dampak positif? Apakah sikapmu hari ini bisa membuat orang lain melihat Kristus ada di dalam diri kamu? Ya, kalau misalnya sehari-harian ya kamu disuruh les malah bolos, ya, disuruh ikut kegiatan bimbing malah bolos, itu sikap hidup yang tidak bertanggung jawab, ya. Ketika kamu memiliki sikap hidup seperti ini, apakah sesuai dengan kemauan Tuhan? Saya rasa tidak. Karena kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan keberadaan kita hari ini. Maka dari itu, kalau kita pengen memberi dampak positif buat orang lain dan buat diri kita sendiri, perhatikan 3 hal ini. Ketika kamu memutuskan sesuatu, perhatikan dampaknya positif atau negatif bagi dirimu dan orang lain. Ketika kamu mau memberi respon akan segala hal yang terjadi di dalam hidupmu, perhatikan, ini respon saya bisa berdampak negatif atau berdampak positif bagi saya dan orang lain. Yang ketiga, sikap hidupmu hari ini. Perhatikan juga, sikap hidup saya hari ini, cara bicara saya, lifestyle saya, ya, apakah itu membawa dampak positif atau negatif bagi orang lain? Ya. Jadi kita belajar untuk membawa dampak positif bagi kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu untuk boleh membawa dampak yang positif bagi kami sendiri dan juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.